Kenapa Haiti hari ini dianggap sebagai failed state, negara yang gagal? Karena semua kekuatan di dalam satu negara Haiti itu dikuasai oleh kelompok-kelompok preman terorganisir. Turis malas datang ke Indonesia, ya kan? Industri pariwisata paling terpukul tuh, karena kalau dipalak oleh preman, warung-warung itu otomatis harganya kan dinaikkan, dibebankan kepada turis misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan akhirnya mengganggu ekonomi makro-mikro kita. Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan bahwa premanisme tidak boleh ada di Indonesia. Saya minta semuanya melakukan tindakan tegas. Apakah memang faktor ekonomi itu jadi memang faktor utama gitu, faktor kunci biar premanisme ini bisa jauh lebih berkurang? Dana untuk pendidikan juga dikurangi. Apakah itu juga jadi memperburuk situasinya atau gimana tuh menurut? Ya mungkin ada hubungannya sedikit dengan tingkat pendidikan lah ya. Tapi tidak semua orang yang memilih menjadi preman itu atau preman itu semua bukan orang-orang bodoh. Mereka justru orang-orang pinter tuh. Jadi preman itu menurut saya tidak terpaku kepada satu entitas atau satu personal, tapi sebuah perilaku sebenarnya. Premanisme ini adalah terorisme dalam bentuk lain. Maka mitigasinya sama kurang lebih seperti kita menanggulangi terorisme. Dibuat undang-undang khusus. Saya tuh sudah lama menunggu kedatanganmu. Katanya ke luar negeri terus. Ya tugas negara. Oh, Biar kelihatan keren padahal jalan-jalan. tugas negara, mau ngajak-ngajak. Meskipun saya tukang sate ini kan ingin tahu juga luar negeri kayak apa. Bukan ya. Kelasnya, jangan. Mahal keluar negeri itu, jangan. Enggak ada sate di sana. Ada, cuma mahal juga satenya. Ya kita buat kalau begitu. Peluang bisnis. Itu namanya TKI. Oh. Iya. Masa tukang sate ke luar negeri cuma kalau naik haji aja. Sekali-kalinya naik pesawat baru kali naik haji itu. Dan paspornya seumur hidup ya baru itu. Dan nggak bikin lagi. Ya, tapi Mas Aros Kelangkong sudah datang ke warung sate Demokrasi ini lagi. Kerong ke situ tuh saya. Kangen. Ngerongin lah. Iya, ngerong itu. Karena ini apalagi isu yang terakhir ini soal premanisme itu loh. Ya saya sebagai pemilik warung sate ini kan juga ya nggak takut sih, karena kita ini kan benar ya nggak takut, tapi ya jaga-jaga juga kalau sampai kemudian lapak saya ini dipalakin kan. Iya. Nah gitu. Betul, Saya agak ini, makanya kemarin banyak orang bilang saya emang nggak takut nanti lapaknya dipalakin oleh preman. Ya kita nggak takut, kita bisa bicara baik-baik. Preman juga manusia, saya bilang gitu. Masa nggak bisa diajak bicara ya? Cuma kalau sampai melakukan hal-hal seperti itu, ya ada aparat berwajib. Saya bilang begitu ke mereka. Tetapi kan pertanyaan-pertanyaan itu muncul di media itu kan. Di sana terjadi pemalakan. Ada sebuah, kalau nggak salah polisi itu menangkap sekitar 20 orang kan. Itu katanya mereka malak per bulan bayar sekian, satu lapak sekian, belum lampu dan lain sebagainya. Iya. Nah gitu. Ketika ditanya uangnya buat apa, dibagi-bagi. Bukan untuk tidak dibagi atasannya, enggak dibagi antar. Berarti preman ini kan banyak gitu. Nah memang yang paling fenomenal kemarin itu soal Grip. Ya kan Grip. Grip Jaya. Ya, Grip Jaya itu. Karena itu ditengarai sebagai preman berkedok ormas. Aku ingin dengar cerita itu. Sampai ini kan mesti banyak informasi soal itu. Gimana? Jadi memang sebenarnya preman ini bukan hanya di Indonesia sebenarnya. Yang kita sering dengar kata mafia segala macam. Itu kan sebenarnya preman terorganisir juga. Jadi kalau di Palermo, di Sisilia itu ada namanya Cosa Nostra. Itu kan sebenarnya preman yang terorganisir gitu ya. Sama malak-malak lapak gitu kan. Malak-malak pedagang. Ya termasuk mungkin juga ya parkir liar lah apa namanya itu. Cuma bentuknya memang polanya di sana lebih terorganisir dan senyap. Yang jadi masalah kalau di Indonesia itu kan berbadan hukum resmi yang disetujui oleh negara. Nah, ini menjadi masalah. Kita banyak gerakan-gerakan preman jenis ini ya. Kalau
Dulu kita lihat apa sejarah di Amerika, Al Capone, kelompoknya Gotti, Gambino segala macam itu kan sebenarnya preman juga. Dan itu terorganisir senyap clandestine dan mereka cuma satu hal ya. Kalau kita bicara Yakuza, Triad, terus juga kelompok mafioso di Chicago, di New York, atau Cosa Nostra di Italia, itu biasanya mereka itu berjejaring dengan kekuatan-kekuatan politik. Nah, di Indonesia itu juga sama sebenarnya. Oke. Nah, ini garis besarnya itu, meskipun pada prakteknya berbeda, di sini atas nama ormas, tapi kalau di luar negeri atas nama kelompok, itu sebenarnya polanya sama. Mereka menggandeng kekuatan-kekuatan politik untuk menjadi pengaman. Nah, simbiosisnya ini saling membutuhkannya di situ, Mas Imam. Gitu, Dinda. Jadi yang politisi ini perlu preman untuk kekuatan elektoral, untuk dengan cara intimidatif atau apapun, termasuk juga setoran-setoran uang. Ini kalau di luar negeri ya. Nah, premannya juga perlu proteksi-proteksi politik dari penegak hukum. Kurang lebih seperti itu. Akhirnya terjadilah lingkaran-lingkaran itu. Dan kalau di Indonesia ini harus segera diselesaikan dengan proses penegakan hukum yang tegas. Kita mungkin Grip Jaya ini cangkangnya dari kelompok politik ini, nggak usah takut. Karena kalau kita sekali takut, maka kita akan merajalela. Mereka akan merajalela, mereka menjadi superiority complex, mereka menjadi stronghold, dan akhirnya orang-orang sipil seperti kita itu akan jadi korban. Iya, kita tuh saya terus terang loh. Sambil makan dulu. Oh, silakan. Nggak perlu izin preman kan? Nggak perlu. Nanti kalau datang kita kasih sate aja. Boleh. Aku tuh begini. Apa namanya? Ya kita di Madura juga mengenal istilah preman kan? Ya. Tapi mungkin konotasinya beda ya. Kalau di Madura itu, waktu kita kecil dulu kan, karena kebiasaan kita tuh pakai sarung, kalau pakai celana panjang dan baju necis, itu orang bilang, entar demam nggak man preman. Gitu kan? Ya. Jadi mau kemana kok pakaiannya necis seperti orang preman? Ya karena preman itu kan memang free man, orang bebas. Kita kan hari-hari pakai sarung. Ya. Begitu tiba-tiba pakai celana, pakai baju bagus, itu orang tanya, mau kemana kamu? Kok pakaian preman? Nah, gitu kan? Di Madura kan begitu. Bahkan di Madura itu preman itu mau lebaran. Nah, ya kan? Iya, betul. Ya. Wah, sekarang itu ongkos semuanya naik karena hari ini preman. Berarti mau lebaran itu. Ya kan? Begitulah ya. Saya sebagai tukang sate yang dari Madura ini kan bingung loh. Kok tiba-tiba ada preman berkedok ormas? Kayak gitu kan? Iya. Oh, ternyata sekelompok orang yang mereka itu memang berbasis ormas, tetapi dalam tanda kutip kadang-kadang melakukan pemalakan dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kalau secara definitif premanisme itu kan sebenarnya satu kejahatan terorganisir yang dikendalikan oleh seorang bos, seorang ketua. Ya. Nah, ini menjadi mesin uang itu lewat aksi-aksi menakut-nakuti orang. Karena dengan menakut-nakuti itu tujuannya adalah supaya orang-orang ini, kelompok ini mendapatkan hak-hak istimewa. Privilege istilahnya itu. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris loh itu. Nanti kalau kamu tanya santai aja dulu lah ya. Iya, saya masih penasaran nih lah. Iya, penasaran nih maksudnya lah gitu. Kamu makan aja dulu kalau. Siap. Mau. Silakan aja lah. Apa? Makan aja dulu lah. Cuma sayangnya ini udah episode keberapa nggak bisa ngerokok. Warung apa ini? Ini bukan preman ini. Nggak bisa ngerokok. Bukan preman. Maksudnya tidak bebas. Nah, berarti kedok ormas itu hanya dia gunakan untuk membangun kekuatan ya? Yes. Dia membangun legalitas. Nah, mestinya kalau begitu, ini kan sudah marak. Preman berkedok ormas. Ya. Ya, undang-undang ormas kan mestinya juga, atau pendaftaran ormas kan mestinya juga ini kan? Seharusnya. Mesti lebih selektif kan? Ya. Tidak sembarang orang mendaftarkan diri sebagai ormas kan? Mohon maaf, Cak Islah. Ini ada kopi untuk Cak Islah. Ini tanpa biaya potongan preman, Cak. Tenang aja. Ini gratis, silakan. Kenapa Islah dikasih kopi kita enggak? Ya, itulah. Udah nggak usah nambah kerjaannya kru. Udah cukup saya aja. Iya. Ini memang salah satu usaha saya biar diajak main film aja sih, Cak, sebenarnya. Gitu, siapa tahu. Nah, itu dia.
Oh, film kok sayap-sayap patah itu loh. Boleh dong, judulnya Sayap-Sayap Patah. Boleh. Ini Tapi apa puisinya artinya? Khalil Gibran. Orang tukang sate mana ngerti. Iya. Kita ngerti. beda, Nah, beda. ini Ya, yang soal preman itu tadi kan. Kalau tidak salah ya, ini kan sudah cukup lama, Mas Islah, ya. kejadian ini. Dan baru muncul belakangan ketika kemarin, kalau tidak salah karena kemarin itu ada pembakaran mobil polisi di Depok. Bekasi, di Depok ya? Iya. Di Depok ya, mobil polisi di Bekasi itu dibakar karena polisinya mau nyergap premanisme di situ Ya, kan? di Harjamukti. Di Harjamukti. Nah, ini kan kejadian sudah lama. Kenapa selama ini tuh dibiarkan kesannya ya? Ya, gini. Sebenarnya gini, ada tindakan-tindakan permisif yang kadang-kadang terjadi di tengah masyarakat kita. Jadi gini, preman itu sebenarnya embrionya itu tidak berdiri di ruang hampa. Kita itu dari zaman Orde Lama, dari zaman pasca kemerdekaan itu sebenarnya udah berkembang seperti ini. Kalau kita kenal dulu ya ada nama-nama besar yang ada di kelompok preman ini ya. Ada Joni Sembiring dan sebagainya dan seterusnya. Cuma masalahnya yang menjadi permasalahan yang paling pokok adalah ketika mereka berbaju ormas, maka seolah-olah kelompok ini adalah legal atas nama negara, atas nama hukum, karena dia berbadan hukum. Dan ketika kelompok preman ini berbadan hukum, maka dia menggunakan hukum itu untuk melegalisasi kejahatannya, seolah-olah kejahatannya terhormat. Ya. Nah, ini yang terjadi di Haiti nih. Saya mau cerita di Haiti. Jadi di Haiti itu kenapa Haiti hari ini dianggap sebagai failed state, negara yang gagal? Karena semua kekuatan di dalam satu negara Haiti itu dikuasai oleh kelompok-kelompok preman terorganisir. Nah, ini yang jadi masalah apa? Karena awalnya ada tindakan-tindakan permisif dari politisi, dari penegak hukum, termasuk juga dari masyarakat, sehingga akhirnya mereka merajalela tuh, menguasai tanah-tanah kosong, menguasai pelabuhan, menguasai akses-akses penting, sampai perkantoran, pemukiman, semua dikuasai sehingga akhirnya apa? Semua kekuatan negara itu menjadi lumpuh karena semuanya sudah dikuasai. Nah, itu yang harus kita perhatikan jangan sampai terjadi di sini. Dulu kan banyak tuh sebenarnya zaman Soeharto kelompok-kelompok begini udah ada. Iya, zaman Orde Baru. Iya, dan itu juga ormas juga sebenarnya atas nama bela negara. Iya. Nama-nama bawa-bawa nama negara seolah-olah ini Ada yang luhur. bawa nama Pancasila. Nah, seperti itu. Termasuk ini yang sekarang ini nih. Termasuk yang grip apa ini kan sebenarnya seolah-olah ini pembela kebenaran nih. Iya. Dan itu sebenarnya modus lama kayak gitu. Semuanya modus lama. Memangnya Yakuza itu tidak tampil seperti Robin Hood. Memangnya Triad itu tidak tampil seperti Robin Hood, Cosa Nostra, kelompok Gambino, Gotti, termasuk semua orang-orang yang mafioso yang ada di Chicago, di New York dan di semua tempat di seluruh dunia itu semua mengaku sebagai Robin Hood. Dia malak minta duit ke pedagang, ke siapapun itu untuk menyantuni orang-orang yang berkekurangan segala macam. Memang itu pola-pola mereka. Itu sama seperti teroris lah. Teroris nunggangi agama supaya kejahatannya terhormat. Nah, kelompok ini menunggangi bela negara, cinta negara, segala macam itu supaya kejahatan-kejahatannya malak-malaknya itu berkesan terhormat juga. Hormat. Gitu. Tapi saya mau cerita nih, ini karena kan pengalaman pribadi saya gitu. Aku sambil makan ya? Boleh, monggo. Jadi kan kayaknya premanisme di Indonesia kayak udah begitu tumbuh subur gitu, Ca. Bahkan kalau menurut saya pribadi, saya kalau tidak mengalami premanisme kayak ada yang kurang gitu, Ca. Jadi kalau misalkan di minimarket, kan pernah saya lihat ada parkir gratis, Ca. Ya. Parkir gratis, ada tulisannya. Tapi di depannya ada orang gitu. Padahal ada parkir gratis. Kalau misalkan saya pulang begitu aja kayak ada yang kurang gitu. Pengennya saya ngasih 2.000 aja gitu. Itu sebenarnya apa sih sebenarnya tuh yang bikin akhirnya premanisme tuh bener-bener tumbuh subur di Indonesia? Bahkan sampai bikin saya tuh kayaknya kalau belum mengalami premanisme tuh kayak ada yang kurang gitu. Ya karena kita semua ini memiliki budaya-budaya superioritas itu. Ini secara culture, secara budaya kita sudah punya itu. Kalau di Madura kan kelompok ya tidak, meskipun tidak otentik ya, orang-orang blatir itu kan orang-orang ditakuti. Iya, betul blatir. Nah, orang-orang blatir sendiri ini sebenarnya orang yang disegani, tapi kemudian melahirkan blatir-blatir berikutnya imitasi yang kemudian melakukan aksi-aksi intimidatif gitu ya.
termasuk jawara-jawara lah, apalah namanya, itu kan itu bagian dari kultur kita. Meskipun mereka sebenarnya tidak otentik dengan kejahatan ya, tidak teridentifikasi sebagai pelaku kejahatan. Justru orang disegani. Tapi ini adalah bagian dari kultur dasar yang kemudian kita itu mudah takluk kepada kekuatan-kekuatan intimidasi seperti itu. Nah, yang menjadi repot ketika ini terorganisir, ya kan? Nah, saya itu kan keliling ke banyak negara. Pamer. Ngajak enggak. Nggak ngajak-ngajak lagi ya, Cak ya? Iya, cuma info Cuma aja. saya itu dari negara. Iya. Sekali-kali cahaya lah. Nah, itu yang jual penting. sate. Itu loh. Iya, itu. Mohon maaf, karena saya juga diam kosi orang. Lanjut. Nah, Malaysia misalnya. Yang namanya parkir liar, Pak Ogah, Kutip, nggak ada coba nih yang udah. Ini teman-teman orang-orang Indonesia yang ada di Malaysia atau yang pernah ke Malaysia, nggak pernah parkir itu. Nggak pernah ada parkir liar tuh. Bahkan kita itu aneh kalau di dalam mobil itu ada uang receh. Buat apa coba? Iya ya, karena nggak ada orang yang minta Nggak juga. ada, semua juga cashless juga dan nggak ada orang minta juga. Nah itu baru di Malaysia tuh, nggak usah bicara Singapura yang udah lebih maju. Hanya di Indonesia yang kayak begini ini ada. Kenapa? Karena kita punya kultur itu. Tapi memang sebagian seperti di Thailand ada sih. Tapi menurut saya nggak semasif di sini. Nah, yang menjadi persoalan ketika ini sudah bukan pada di level bawah. Kalau parkir ini kan masih di level bawah. Ketika dia sudah di level menengah ke atas, ini bisa merusak trajektori dan tatanan demokrasi negara. Seperti Haiti, Papua Nugini. Karena nanti implikasinya adalah turis malas datang ke Indonesia. Ya kan? Industri pariwisata paling terpukul tuh. Karena kalau dipalak oleh preman, warung-warung itu otomatis harganya kan dinaikkan. Jadi makin Dibebankan kepada turis misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan akhirnya mengganggu ekonomi makro-mikro kita. Jangan sampai kayak Haiti itu. Berarti mengganggu demokrasi termasuk dalam hal politik. Udah pasti. Dengan cara-cara intimidatif mereka kan bisa menggalang kekuatan elektoral untuk disetorkan. Memaksa orang supaya memilih calon tertentu. Pilih nomor 3, misalnya nomor 3, urutan 3 nih, misalnya dari partai A, B, C, D misalnya. Kalau enggak, gue bakar rumah lu. Takut orang. Demokrasinya di mana? Kalau orang kemudian cara berpikirnya, trajektorinya diatur oleh orang lain. Artinya bahwa dengan kondisi begitu bisa kita katakan sesungguhnya aparat negara kalah dengan premanisme dong. Oh iya, ya Haiti contohnya. Negara akhirnya nggak ada apa-apanya. Penegak hukum, kebanggaannya, kepercayaan dirinya, semua dirampas oleh preman. Dan mereka nggak berdaya. Silakan di googling tuh para pemirsa semuanya, itu kejadian di Haiti itu seperti apa. Dan hari ini negara itu betul-betul dinyatakan sebagai negara gagal. Padahal ya, Haiti itu adalah negara di Amerika Latin yang merdeka pertama kali. Tahun 1804. Waktu negara lain masih dijajah, Haiti udah merdeka duluan dari Prancis. Atau jangan-jangan ini. Nah, ini pertanyaan saya agak nakal. Mulai dikit. nakal. Agak nakal dikit. Kalau udah ada tarikan napas seperti itu, biasanya mau arahnya nyindir. udah ketahuan nih. Saya harus bermain aman. Film saya sedang tayang soalnya. Nggak jadi. Nggak apa-apa. Saya bisa melipir kok. Enggak. Aku tanya serius ini nggak nakal ini. Iya. Karena kan ketidaktahuan saya aja nih. Nah, premanisme itu kan sudah lama. Di zaman Orde Baru menurut penjelasannya Mas Islah tadi kan sudah ada. Bahkan di beberapa negara juga ada. Iya. Modelnya. Ya kan? Tetapi ini kan baru terungkap sekarang. Ya kan? Siapa yang membackup premanisme selama ini kita kan nggak tahu. Nah, tetapi di era sekarang ini di mana Pak Prabowo berkuasa, katakanlah Pak Prabowo dari unsur TNI. Iya. Iya kan? Dan kita nggak usah nutup-nutupin lah bahwa TNI sekarang ini mempunyai panggung. Iya. Iya kan? Polri juga punya panggung. Lebih dulu dia punya panggung. Seperti itu. Nah, terungkapnya ini ada nggak karena faktor dalam tanda kutip gesekan dua matra ini? Saya kira kalau ke sana ya mungkin terlalu jauh sih. Terlalu jauh sebenarnya. Saya bukannya mau cari aman jawaban saya. Tapi memang kalau kita bicara Hercules misalnya. Hercules ini kan di mata rakyat Indonesia sudah sejak lama identik dengan Pak Prabowo. Dan meskipun itu klaim sepihak dan Pak Prabowo sendiri pada waktu masih jadi Danjen Kopassus sudah menolak bahwa saya tidak kenal dengan Hercules. Ya saya kalau memang dia berbuat apa tangkap aja gitu.
saya paling anti premanisme. Ada tuh video lamanya kan. Ya. Itu meskipun itu klaim-klaim dari pihaknya Hercules bahwa dia dekat dengan Pak Prabowo, tapi kemudian itu bisa mempengaruhi masyarakat di Indonesia bahwa Hercules ini orangnya Pak Prabowo. Tapi ini semua menjadi clear ketika satu ada surat bantahan dari Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo bukan lagi menjadi Dewan Penasehatnya Gerindra. Itu udah pernah beredar juga. Ya. Yang kedua ada suaranya Presiden kemarin. Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan bahwa premanisme tidak boleh ada di Indonesia. Saya minta semuanya melakukan tindakan tegas, kurang lebih seperti itulah. Sehingga akhirnya polisi kemudian melakukan operasi-operasi itu. Dan Jen Kopassus sudah meminta maaf atas anak buahnya yang selfie-selfie dengan Hercules. Ya. Ada Dandim di Indramayu datang sowan ke rumahnya Hercules, sudah kayak seperti kita sowan ke rumahnya Grand Mufti Mesir gitu kan, unggah-ungguh ya. Nah ini semua sudah diklarifikasi. Artinya apa? Ini seharusnya saatnya para penegak hukum di Indonesia itu punya nilai dignity dan rasa kepercayaan diri untuk menindak preman ini. Jangan lagi mengidentikan Hercules dengan Prabowo karena Pak Prabowo sendiri sudah mengeluarkan klarifikasinya. Kenapa saya tanyakan? Ntar ya, nanti kalau kamu tanya habis inilah. Iya, saya lihat kamu kayaknya sudah mengedus-edus ini. Saya udah mau mengarah ke sana, Cak. Coba katanya nanti lah agak melipir. Tapi saya masih penasaran nih lah. Monggo, Cak. Ya ini semua gara-gara dari semacam keyakinan kolektif tadi. Termasuk Hercules sebagai ketua umum Geribjaya misalnya. Ini anak buahnya kan semua meyakini bahwa Hercules ini diproteksi oleh Prabowo kan. Kan kurang lebih seperti itu keyakinannya. Sehingga apa? Militansi anak buahnya Hercules ini kemudian menjadi berlebihan. Sehingga apa? Penegak hukum pun mobilnya dibakar. Karena dia yakin bahwa cangkang saya ini adalah bagian dari cangkangnya Pak Prabowo. Kurang lebih seperti itu. Dan itu sama kan sebenarnya. Militansinya teroris itu kan dia merasa bahwa saya ini berada di bawah payungnya Osama Bin Laden. Sehingga saya harus betul-betul militan. Kurang lebih seperti itulah. Dan satu hal lagi, kalau seperti teroris Mas Imam, ini karena saya kajian saya tuh soal terorisme. Kenapa militansinya teroris itu sangat luar biasa? Karena dia merasa diperintah Tuhan. Dan dia merasa bahwa dia itu adalah tentaranya Tuhan. Sehingga dia itu mau meledakkan dirinya. Dia mau head to head dengan pihak keamanan misalnya ya. Dia berani melakukan serangan bom bunuh diri secara sendirian, kan luar biasa ini. Orang kan mau mati gitu, kalau bukan karena merasa dilindungi oleh Tuhan atau diperintah Tuhan, mungkin orang akan menolak untuk bunuh diri gitu. Nah, sama seperti militansi yang dibangun lewat ini. Orang-orang yang membakar mobil polisi itu saya yakin punya keyakinan kalaupun dia diproses hukum, Pak Prabowo akan melindungi saya dan menyelamatkan saya lewat Pak Hercules. Kurang lebih mungkin seperti itu. Asumsinya. Tapi ternyata kan kemudian menjadi clear setelah Presiden berbicara kepada publik. Artinya tidak ada perlindungan. Tidak ada. Nah, mungkin hipnotis kolektif yang terjadi di Indonesia itu terhadap sosok Hercules mungkin sama dengan anak buahnya yang ada di Geribjaya. Ini obrolan paling seru sampai lupa makan. Ya itu dia, saya udah beli 2 tusuk. Makan duluan, Pak. Itu dia. Cak Isla, tapi saya mau sambil nanya nih ya, nanya nih. Jadi kalau misalkan dari Cak Imam cerita, Cak Isla juga cerita tadi beberapa kasus yang ada, gimana organisasi preman begitu berani gitu. Apakah memang preman-preman ini bisa dibilang seperti dijadikan alat gitu sama rezim, salah satunya ya untuk jadi alat pukul lah kalau misalkan kita bilang kepada orang-orang yang bergesekan, mengkritik kayak gitu. Apakah memang sudah menjadi satu kayak organisasi yang dipelihara begitu? Enggak juga, kalau secara kita bicara tentang strategi politik ya. Ngapain juga negara menggunakan kekuatan preman untuk menjadi alat pukul? Alat pukul negara kan udah banyak. Iya kan, ada tentara, ada polisi. Oke lah misalnya yang non weapon gitu, yang tidak bersenjata, misalnya bisa aja pakai kejaksaan untuk mukul orang yang dianggap ini. Kalau preman ini pada akhirnya dia tidak punya kekuatan apapun untuk mengatasnamakan negara. Karena negara itu bisa memukul kekuatan-kekuatan yang vokal, kekuatan-kekuatan yang kritis kalau dia itu menggunakan hukum juga. Nah, penegak hukumlah yang seharusnya dijadikan alat pukul. Ini dalam konteks umum ya, bukan berarti ini perbuatan ini boleh dilakukan gitu ya. Tapi
kadang-kadang ada kontra intelijen yang melakukan proses-proses seperti itu. Misalnya nih, untuk menghantam kelompok ini, kelompok misalnya ada satu kelompok militan di kiri, dia menggunakan kelompok militan yang di kanan untuk dibenturkan. Itu bisa saja. Tapi itu betul-betul di dalam wilayah yang perlu penanganan khusus. Satu contoh, pernah dilakukan proses seperti ini di Sudan. Ya kan? Ketika di Sudan itu terjadi perang sipil, maka dibuatlah kelompok tandingan untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok sipil yang melakukan perlawanan itu. Nah ini di dalam operasi-operasi kontra intelijen sering terjadi seperti itu. Tapi kalau ini kan nggak perlu kontra intelijen. Untuk bisa menanggulangi masyarakat yang kritis atau yang melakukan perlawanan, ya tidak perlu melakukan operasi-operasi seperti itu. Pakai polisi aja selesai. Nggak perlu juga menggunakan preman. Ngapain? Preman itu juga sebenarnya, preman itu melakukan pemalakan, dia ngompas orang, dia melakukan kejahatan apapun. Itu kan sebenarnya karena takut mati, dia berusaha bertahan hidup. Kalau kata orang Madura, tidak ada laki-laki yang mati beranak. Iya kan? Betul, iya. Itu. Yang mati beranak perempuan. Perempuan. Itu dia. Tapi berarti, Jadi menurut saya tidak ada orang yang mau bertahan hidup itu yang berani mati sebenarnya. Preman pun juga takut mati, makanya sama dia juga. makanya dia melakukan aksi-aksi itu. Ada istilah bukan preman ya, ada istilah di organisasi lain, pasukan berani mati tapi takut lapar. Itu dia. Prasmanan harga mati. Berangkat bawa pedang, pulang bawa rendang. Berarti, kalau misalkan ada yang bilang tuh, Cak, kalau misalkan sekarang preman itu sudah bermetamorfosis menjadi ormas, apakah benar, Cak? Kalau Sudah begitu saya melihat kondisinya? begini ya, dengan mereka itu menggunakan ormas berbadan hukum, kejahatan-kejahatannya itu akan berkesan legal. Terutama penyerobotan tanah. Ketika ada tanah yang tidak bertuan, dia main tancepin aja tuh. Ya. Plang, tek di bawah pengawasan organisasi ini, gitu kan. Nah itu kan sebenarnya premanisme, dan itu terjadi di Haiti, menjadi embrio yang kemudian menghancurkan Haiti hari ini. Ingat nggak waktu kita kecil dulu? Ya. Tahun-tahun 80-an kan? Aduh, Ada saya belum namanya lahir. Mohon maaf. Sudah. Oh, saya masih umur 22, gimana? Bukan. Oh, iya. Itu yang sudah lahir itu maksud saya bapakmu. Abahmu maksud Abah. saya. Tapi abahmu kan pasti cerita. Abahnya sampai kan pasti cerita. Ya kan? Coba shoot dulu kameranya, bener nggak ini usia 20 tahun? Zaman-zaman tahun 80-an itu, saat kita SMP lah ya, ada Petrus, penembakan misterius. Itu kalau nggak salah juga dalam rangka memberantas itu, Ya. premanisme itu. Nah, ini kalau tidak selesai, apakah mungkin kira-kira negara akan melakukan seperti itu? Ya kalau saya sebagai seorang pengagum demokrasi, ya tentu saja saya tidak setuju. Negara ini bagaimanapun demokrasi kan, semuanya harus berdasarkan hukum. Ini kan melanggar hak asasi manusia juga. Sama seperti penanggulangan terorisme, bagaimanapun mereka ini kan sebenarnya manusia yang punya hak untuk bertobat, punya hak untuk disadarkan. Kalau kemudian dibunuh, maka hak bertobat dan hak dia untuk sadar telah kita rampas. Sementara ya kasih sorban dulu kayak sementara pelaku-pelaku kejahatan pada zaman Rasulullah pun itu masih punya kesempatan untuk bertobat gitu. Dan Tuhan pun memang memberi ruang pertobatan kepada siapapun yang berbuat kesalahan kan gitu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu bagian ayatnya dia. Tapi memang cara-cara seperti itu kalau pada titik tertentu sudah sangat krusial, banyak negara juga yang melakukan hal seperti itu. Contoh, seperti di Amerika misalnya. Pada zaman Elliot Ness gitu ya, itu kisah-kisahnya bisa kita lihat tuh, Al Capone gitu ya. Ada beberapa penjahat pada zaman itu yang terorganisir, yang kebal hukum. Jadi dia di penjara nggak berapa lama dia diputus bebas gitu. Karena dia betul-betul kebal dengan proteksi dari politisi, hakim, jaksa dan seterusnya. Sehingga akhirnya punya keputusan memang harus dimatikan. Nah itu banyak tuh. Itu kejadian seperti itu memang tapi tidak sekolektif seperti zaman Petrus. Ya. Petrus itu
Bahkan penjahat yang sudah dipenjara dan kemudian sudah udah tinggal di masjid, udah sadar gitu ya, itu masih diajar juga. Karena dia berdasarkan rekam jejak kan. Betul. Di Madura kan banyak. Banyak, justru itu. Korbannya banyak. Karena Madura itu. Padahal termasuk juga penjahat-penjahat yang udah tobat pun di Madura habis semua. Betul, bahkan ada yang kalau istilah sekarang itu dia oplas. Merubah bentuk wajahnya supaya tidak teridentifikasi kan? Betul. Apalagi dulu kan diidentikan dengan bertato segala macam ya. Tato itu pada hari ini sebenarnya bukan alat intimidatif sebenarnya. Itu udah bagian dari apa ya? Tato buat saya apalagi secara global tuh tato itu udah bagian dari seni segala macam. Nah dulu itu Petrus itu kan gitu makan Mas Imam. Setiap ada orang mati di dalam karung itu tatonya ditongolin sehingga stigma negatif terhadap tato itu kan kemudian terbentuk kan. Tapi kan hari ini tidak bisa seperti itu. Jadi menurut saya aksi-aksi seperti Petrus menurut saya itu melanggar HAM lah. Nggak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan kecuali diam-diam. Enggak. Enggak, tetap kalau saya secara pribadi nggak setuju. Kecuali tidak ada yang tahu. Enggak itu kalau saya menurut saya lebih baik pembinaan secara mental, moral dan juga spiritual. Itu lebih penting menurut saya. Jadi menurut sampean sekarang apa evaluasi sampean terhadap negara kaitannya dengan premanisme ini? Ya negara tidak boleh kehilangan harga dirinya. Kalau sampai negara ini kemudian kalah dari preman, kita berkaca ke Haiti, kita berkaca ke Papua Nugini, apa yang terjadi di Haiti? Hari ini Haiti betul-betul mengalami kesenjangan sosial yang luar biasa. Kelaparan di mana-mana. Ini bisa dicek tuh. Termasuk juga stabilitas lanskap politiknya menjadi hancur-hancuran. Di sana penguasanya nggak jelas. Setiap ada pemimpin baru jadi, beberapa bulan kemudian ditembak mati oleh preman. Dan pelabuhan, semua objek-objek vital negara dikuasai oleh preman. Lalu fungsi negara di mana? Nggak ada. Papua Nugini, siapa yang berani menjadi turis ke sana itu hari ini? Ke Port Moresby misalnya. Gak ada yang berani karena dia turun dari bandara, dia udah dikibulin, udah dipalak sama tukang taksi. Sampai hotel dipalak lagi sama penjaga pintu hotelnya. Keluar dikit mau beli makanan, minuman ke ini udah dipalak lagi. Orang gak nyaman. Percuma kita punya alam yang indah kalau kemudian stabilitas keamanannya seperti itu. Maka disinilah dignity negara itu, harga dirinya negara, kepercayaan diri negara itu harus tumbuh dengan membabat habis kelompok-kelompok preman ini. Tapi kalau sampean bilang tadi kan juga ada faktor ekonomi. Itu aku setuju itu faktor ekonomi. Karena begini. Ya. Kalau tidak salah ada salah seorang pengamat di UGM itu yang bilang begini, bahwa premanisme itu tidak bisa dilihat hanya pada satu sisi, pada sepihak gitu. Karena dia itu bisa jadi melakukan premanisme, pemalakan dan lain sebagainya karena himpitan ekonomi. Ya. Apalagi situasi sekarang akhir-akhir ini di mana ada efisiensi dan lain sebagainya kan, ekonomi tidak tumbuh secara bagus. Itu kan menghimpit mereka. Ya. Maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali melakukan ini. Misalnya seperti itu. Lalu mereka contohkan. Sementara di sisi lain dia bilang begitu, elit-elit oligarki kita itu menunjukkan, memamerkan kekayaannya, memamerkan kekuasaannya melalui media digital. Dia bilang begitu. Sementara yang di bawah ini kan terhimpit. Bahkan ada yang secara terang-terangan itu membegal konstitusi untuk kepentingan dirinya. Ya. Ada yang bilang begitu. Nah menurut saya sih, ya kadang-kadang di satu sisi kita juga agak sedikit memaklumi perilaku premanisme ini kalau memang himpitannya ekonomi. Tetapi kalau berbasis ormas begitu kan memang seperti yang sampean katakan tadi ya agak takut juga orang terorganisir gitu. soalnya. Nah, saya ingin minta saran dari sampean kalau begini kondisinya itu apa yang mesti dilakukan oleh negara gitu loh. Ya negara harus bisa melakukan kontrol lewat undang-undang ormas, udah pasti itu. Kalau undang-undang ormas belum bisa membuat mitigasi terhadap liarnya premanisme berjubah ormas ini, menurut saya ya harus segera dibuat RUU ormas, mau nggak mau lah gitu ya. Ya sama seperti ketika zaman FPI dulu dianggap meresahkan, dia bisa menjadi embrio radikal sehingga kemudian organisasinya yang dibekukan, kan kurang lebih sama. Nah ini adalah satu contoh ya gambaran ya, karena begini Mas Imam, ketika orang itu serapan lapangan pekerjaan formal itu sulit didapat, orang akan mencari pekerjaan-pekerjaan non formal, dan yang paling instan itu adalah menjadi preman. Nggak ada birokrasi, nggak ada administrasi, dia bisa masuk kapan saja hanya bermodal kepepet dan keberanian,
dia dapetin duit dari situ. Dia hanya modal nekat aja, meskipun dia sebenarnya takut mati juga gitu. Cuma modal petentang-petenteng bawa pentungan gitu, sama teman-temannya udah minta duit, ya dapat instan sekali kan. Nah ini akan menjadi pekerjaan yang menarik bagi pengangguran-pengangguran yang makin meningkat, korban-korban PHK dan sebagainya. Dan itu yang terjadi di Papua Nugini. Silakan bisa di googling juga tuh. Nanti kalau tim bisa insert tuh bagus tuh. Artinya di Papua Nugini itu semenjak main film itu tuh bahasanya tuh aneh-aneh, inset apa, padahal setahu saya itu inset acaranya TV. Insert itu memasukkan. Oh, dasar bukan tukang inset sate. acara TV itu. Dasar tukang sate. Oh iya, kan itu tukang sate, Pak. Nah itu ya, kenapa kemudian orang-orang Papua Nugini itu lebih memilih menjadi street criminal, penjahat-penjahat jalanan, tergabung ke organisasi-organisasi kriminal ini? Karena memang lapangan pekerjaan formal itu nggak bisa didapat. Nah, Indonesia sedang mengalami benturan-benturan seperti itu. Artinya gejala-gejalanya udah ada nih. Kalau sampai negara kalah sama preman, ya tidak mustahil kita, meskipun tidak seperti Haiti, bisa jadi kita akan menjadi seperti Papua Nugini. Kunjungan turis nih, bisa dilihat tuh indeksnya tuh. Kita udah kalah sama Malaysia loh. Negara kita yang sangat lebar ini kunjungan turisnya tahun 2024 itu kalah dengan jumlah kunjungan turis ke Malaysia yang wilayahnya kecil. Saya mau ke sana. Mau jadi turis. Ya. Malaysia. Cari yang ini aja, cari yang bisa ngongkosin kayak saya. Gimana? Jadi kalau misalkan tadi yang saya dengar dari Cak Islah gitu, karena ada efek PHK juga gitu akhirnya. Apakah memang dengan fenomena ini, fenomena PHK itu angkanya makin lama makin naik? Apakah memungkinkan Cak kalau misalkan jumlah premannya juga ikut naik gitu? Ya itu tadi, itu kan akan berbanding lurus. Berbanding lurus ya. Artinya kalau tingkat pengangguran itu tinggi, lapangan pekerjaan daya serapnya itu tidak banyak, otomatis orang kan akan mencari cara-cara instan. Meskipun bukan preman, setidaknya dia akan keluar otak-otak kotornya tuh, untuk otak-otak jahatnya itu. Aduh, kalau gini terus ini anak saya lapar, istri saya lapar, udahlah saya jadi perampok aja. Kepepet itu ya. Kepepet aja. Nah, di sisi lain nih, ada organisasi yang menyediakan dan menjadi bejana dari kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Ya udahlah. Daripada saya jadi perampok sendirian, cuma diborgol sendirian, dikejar-kejar polisi sendirian, ya saya mending bergabung aja ke satu. Kalau gaya gitu rumpun. saya ingat gayanya orang Madura itu. Iya. Iya kan? Iya. Orang Madura kan selalu begitu. Dulu orang Madura itu punya, bukan orang Madura sih, ketuanya orang Madura, anggotanya banyak sih orang Madura, orang Bugis, di Priuk, preman sadar. Itu habis sama Petrus dulu. Betul itu. Preman sadar. Gitu. Preman sadar, saya masih ingat tuh waktu masih kecil tuh logonya itu borgol lepas gitu. Nah, ketuanya Haji ini Hasan kan, Buntung. Saya mau coba minta ulasannya sampean yang terakhir nih. Kejadian terakhir. Ada investor dari luar negeri kan masuk. Di salah satu daerah di Banten kalau tidak salah ya. Di Kerawang. Di Kerawang. YD kan? Mobil Cina kan? Bukan. Ada investor masuk. Pokoknya di sekitar di Jawa inilah. Gitu. Iya. Nah, datang ke Kadin. Tapi diminta 5 triliun. Oh, yang itu. Ya, diminta 5 triliun kan. Sampai kemudian Kadin pusatnya turun. Ya. Cara-cara begini ini kan Cara preman. tidak kondusif bagi itu cara-cara preman nih kayak gitu tuh ya. Preman dalam bentuk lain. Preman next level. Ya sama sebenarnya. Sama ya. Ini Nah kalau begitu caranya, gimana bisa tumbuh investasi kita? ya dan nggak ada bedanya dengan preman yang malak-malak BYD sama mobil Vietnam VinFast yang mau dibangun pabriknya di Karawang. Di Karawang itu ya. Nggak ada bedanya, cuma yang sana itu preman beranting, bertato, lagi-lagi di soal tato, beranting, kumel. Cuma yang kemarin malak dari Kadin itu kan necis, bajunya. Oh, aku ada ingat istilahnya dulu tuh, zaman waktu dulu tuh, namanya preman berkerah putih. Bukan preman, itu sebenarnya istilahnya white collar crime, kejahatan kerah putih. Tapi nggak apa-apa, kejahatannya ganti preman aja. Kan kalau crime itu kan dia lebih lebih kasar. Kan? Iya. Tapi preman kan berkerah putih. Iya. Preman itu maksudnya kan lebih halus. Iya. Betul. Ada kan? Ada. Nah itu berarti bagian dari itu juga kali ya? Kali sih, aku nggak tahu sih. Ya sebenarnya preman kita itu bermetamorfosis dalam berbagai bentuk sih. Ada juga yang preman-preman seperti yang terjadi di Banten itu.
Ada yang model bawa parang gitu kan. Ya. Ada juga yang model bawa pistol gitu. Kan banyak modelnya preman. Ada istilah lagi, Apa itu? preman politik. Ya kan? lu kalau nggak digolkan keputusan RUU ini kan ada juga yang preman kayak gitu. politik. Iya. Itu familiar di saya tukang sate ini. Iya. Istilah preman politik ya kan? Iya. Apa sih kok ada preman politik gitu? Oh ternyata gitu ya. Jadi preman itu menurut saya tidak terpaku kepada satu entitas atau satu personal, tapi sebuah perilaku sebenarnya. Pelanggaran moral, pelanggaran pekerti dan segala macam. Premanisme itu lebih identik sana sebenarnya. Nah sekarang kan begini. Oke lah, kita bicara soal premanisme. Ini yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu, bahkan dari zaman Orde Baru kan. Itu terjadi yang namanya premanisme itu. Prakteknya sama. Dari dulu sampai sekarang sama prakteknya. Ya kan? Iya. Padahal ini sudah kita ketahui bahwa ini sangat mengganggu demokrasi. Ya kan? Mengganggu investasi. Ya. Seperti yang sampean tadi bilang itu. Ini di era Pak Prabowo itu apa sih langkah yang jitu kira-kira kalau menurut sampean itu? Supaya ini tidak muncul, karena kan dari dulu juga sudah kita bicarakan ya ditindak secara parsial juga, ditindak tapi kan parsial. Iya, nanti muncul ditindak lagi di sini muncul di sini. Iya. Ya kan? Seperti itu. Seperti kita main itu loh, kalau datang ke time zone itu dipukul tikus kepalanya sini Muncul muncul lagi. lagi, kita Iya. pukul lagi, muncul lagi di situ. Iya. Nah, ini yang jitu menurut sampean kira-kira gimana untuk Pak Prabowo ini? Ya menurut saya sama seperti menanggulangi terorisme. Makanya saya selalu bilang bahwa premanisme ini adalah terorisme dalam bentuk lain. Maka mitigasinya sama kurang lebih seperti kita menanggulangi terorisme. Dibuat undang-undang khusus. Kan kita kalau soal terorisme kan kita punya undang-undang khusus tuh. Undang-undang nomor 18 tahun 2021. Nomor 21 tahun 2018. Jadi ketika orang punya niat, sudah punya niat untuk melakukan aksi kejahatan premanisme, itu udah bisa ditangkap. Artinya baru mens rea udah bisa ditangkap. Tidak perlu menunggu aktus reusnya. Sama seperti teror kan. Jadi kalau sekarang itu ada orang bergerombol, udah bawa parang, itu udah bisa ditangkap tuh. Ditangkap aja ya. Nggak usah nunggu dia bertindak Karena ada apapun. undang-undang yang pasal mengganggu ketertiban. Ya, seperti itu kurang lebih seperti kurang lebih itulah. Seharusnya ya. Kalau menurut saya kita kan ya lagi-lagi negara demokrasi, kita harus semuanya berdasarkan hukum. Nggak bisa juga kita mentang-mentang preman main hajar aja. Sementara sebenarnya dia bukan preman, dia sebenarnya hanya tukang parkir misalnya. Ya. Hanya terdesak oleh kebutuhan. Kebutuhan, dia jadi Pak Ogah misalnya di putaran Bali itu terus ditangkap juga. Ya janganlah. Kan artinya negara juga harus bisa memahami bahwa mereka ini keterdesakan itu bukan karena dia memilih untuk bekerja seperti itu, bukan karena ingin menakut-nakuti orang. Toh nggak dikasih juga mereka nggak maksa misalnya. Nah ini harus dibedakan. Untuk membedakan, membuat layer-layer itu dengan apa? Ya dengan undang-undang. Atau kalau misalnya sudah betul-betul terbukti sebuah ormas melakukan premanisme, pemalakan, penghancuran, pembakaran dan lain sebagainya, langsung dicabut aja legalitasnya. Ya bisa aja kalau ternyata terstruktur ya. Karena nggak bisa juga kemudian negara juga dia berjubah ormas, diwadai ormas hanya karena ulah 1-2 orang kemudian dibekukan. Ketahuannya dia ormas atau bukan itu kan biasanya mereka tuh suka pakai baju, ya. Ada tulisannya apa kayak gitu kan, bisa ada juga. Benderanya. Seperti terorisme kan juga begitu, HTI pakai bendera HTI, ya kan, FPI pakai bendera FPI, kan begitu. FPI karena tidak taat pada aturan ormas, undang-undang ormas, ya sudah kita cabut, misalnya gitu oleh kalau nggak salah Pak Mahfud ya yang mencabut itu ya. Kan izinnya kan dicabut izinnya kan begitu. Nah, ormas saya kira juga begitu, premanisme gitu. Bisa aja sih kalau undang-undang artinya ormas-ormasnya harus ditertibkan. Tapi pada kuncinya, pada akhirnya ya Mas Falah ya. Memang semuanya ini bergantung kepada kesejahteraan, kepada wealthiness gitu, kepada prosperity. Itu kalau negara ini tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya, maka fenomena premanisme ini akan selalu bermunculan. Nah ini juga cara berpikir. Saya kembali lagi ke Malaysia ya, karena saya mondar-mandir di sana. Di Malaysia itu benar-benar menurut saya bukan nggak ada orang miskin loh. Tapi di sana tingkat kemiskinan itu tidak membuat kesenjangan-kesenjangan baru. Orang yang tidak berkemampuan juga banyak di sana itu yang di bawah rata-rata lah gitu. Tapi nggak juga menumbuhkan premanisme. Nggak ada. Coba yang pernah ke Malaysia, ada parkir nggak? Ada bayar nggak? Ada pemalakan nggak? Nggak ada.
Sama sekali nggak ada. Apa ada gembel di jalan? Ada. Apa ada pengemis di pinggiran-pinggiran seperti di Selangor, di Melaka gitu? Apa ada pengemis? Ada. Tapi jadi preman itu nggak ada. Nah ini juga harus bisa menjadi perhatian pemerintah nih. Jangan sampai di tengah gelombang PHK, gelombang deflasi, gelombang ekonomi yang kita cenderung menurun dan sebagainya ini, jangan sampai kemudian rakyat memakan rakyatnya, jeruk memakan jeruknya. Itu nggak boleh tuh. Ya. Lah kamu jangan wantu-wantu aja. Iya ini Terkesan dia karena baru sekarang dia ketemu. ini banyak banget Dia istilah-istilah pasti yang mikir, saya baru iya, tahu kamu gitu pasti kan. mikir kan? Karena orang ini namanya pintar dia banget. tuh Cak Itu dia. Islah. Maka apa? kan banyak istilah-istilah. Oh istilah. Oh, kamu bilang apa tadi istilah? Istilah kalau saya itu bilang beda istilah. dong. Enggak. Tapi jangan gini kalau Bercanda pemirsa. kalau misalkan dari cerita yang tadi Cak Islah juga dari pengalaman di Malaysia juga gitu. Apakah memang faktor ekonomi itu jadi memang faktor utama gitu, faktor kunci biar premanisme ini bisa jauh lebih berkurang? Apakah mungkin juga mungkin pendidikan mungkin kalau misalkan masyarakatnya lebih punya pendidikan yang lebih tinggi, jadi untuk niatan ke sana tuh juga mungkin nggak terpikirkan juga. Tapi ya mungkin di sini kan di negara ini kan dana untuk pendidikan juga dikurangi. Apakah itu juga jadi memperburuk situasinya atau gimana tuh menurut? Enggak sih kalau menurut saya ya, Mas Fala ya. Jadi orang memilih jalur menjadi preman itu kan karena memang keterdesakan sebenarnya. Ya mungkin ada hubungannya sedikit dengan tingkat pendidikan lah ya. Tapi tidak semua orang yang memilih menjadi preman itu atau preman itu semua bukan orang-orang bodoh. Mereka justru orang-orang pinter tuh. Orang pinter. Mereka bisa melakukan organisasi, strukturisasi, bisa membuat gestur-gestur dari sebuah ormas yang kemudian dia bergerak dalam ranah premanisme. Itu kan orang-orang pinter berarti. Bukan orang bodoh. Cuma memang yang direkrut itu kemudian orang-orang yang mengalami keterdesakan ekonomi. Sehingga dia memilih jalur apapun pekerjaannya yang penting ngasilin uang. Nah itu yang menjadi problem di dalam dunia yang kita kenal dengan premanisme itu. Sudah kalau begitu itu bagus sekali nih. Memberikan pencerahan. Perlu ketegasan pemerintah. Perlu ketegasan pemerintah. Perlu mitigasi tentang kesejahteraan. Kasih saran. Ya itu Kan sarannya. begini kan sampai orang penting. Bus. Ya kan? Saya penting buat film aja. Tonton pemirsa. Suara Anda didengar. Itu seperti judul rubrik ya. seperti judul rubrik. Ya. Suara Anda didengar. Sekarang suarakan di panggung sate demokrasi ini. Ya. Apa kira-kira tips terbaik untuk menangkal premanisme lebih cepat? Jangan ini berlarut-larut ini bahas terus nggak selesai nanti ketimpa masalah baru lagi hilang ini tapi prakteknya tetap jalan di bawah luput dari perhatian kita. Ya. Ya, saya kira satu ya, saya minta kepada masyarakat. Ya. Kalau masyarakat ini terjebak di dalam ketakutan kolektif ketika dia berhadapan dengan preman, maka seluruh keberanian kita itu akan dirampas oleh preman itu. Dan mereka akan semakin semena-mena. Satu, itu bagi masyarakat. Yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum ini berbuat untuk negara. Negara itu siapa? Ya pemerintah, ya masyarakat, ya semua instansi, dan satu, the whole entity of the state. Lah kurang lebih seperti itu. Maka kalau memang mau berbuat sesuatu untuk negara, ya penegak hukum nggak boleh takut. Nggak usah nunggu instruksi dari presiden. Tapi penegak hukum ini kan nobile officium. Profesi yang sangat terhormat. Maka kemudian ketika ada orang yang dianggap tidak terhormat, maka ya harus ditegakkan hukumnya. Kan gitu. Jadi ini polisi, jaksa, atau siapapun yang bertugas di dalam ranah-ranah penangkapan terkait dengan pelanggaran hukum, kejahatan, dan sebagainya. Ya lakukan dengan sepenuh hati, dengan nurani. Yang ketiga, pemerintah juga harus punya mitigasi terhadap penyebab-penyebab suburnya premanisme. Ini harus punya mitigasi. Oh, ekonomi kah? Ya udah harus dibenerin. Oh, apakah ini karena kesenjangan sosial? Ya harus dibenahin. Oh, ini apa karena tingkat pendidikan? Ya udah harus dibenahin di situ. Jadi tepat sasaran gitu. Jangan kemudian pemerintah hanya mencari populisme aja, mencari popularitas, diberantas, tapi tidak membuat mitigasi terhadap akar masalahnya. Saya kira harus holistik dari hulu ke hilir. Ketimpangan sosial harus lebih didekatkan lagi.
Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu banyak timpang. gapnya. Iya. Jangan terlalu timpang. Ini yang mengkhawatirkan lagi, Mas Imam. Ada berita beberapa bulan terakhir ini kelompok menengah kita akan turun. Ya kan? Betul. Turun. Ini akan menjadi sangat bahaya kalau pemerintah tidak segera menangani untuk mengembalikan orang-orang yang ada di bawah yang tadinya menengah ini kembali ke tingkat menengah. Kita akan betul-betul mundur secara peradaban, secara moral, secara demokrasi dan seterusnya. Sekarang memang terjadi penurunan kelas menengah. Saya merasakan, saya dulu ada di atas, sekarang di bawah. Iya, nggak bisa ngerokok lagi kalau di bawah. Aduh, itu udah agak asing ya, Cak ya. Ini sebenarnya warung apa studio sih sebenarnya? Kok nggak bisa ngerokok itu loh? Oke. Jadi kalau begitu ini kita sudah dapat pencerahan banyak ya lah ya. Betul. Falah ya. Udah banyak banget. Dari Gini loh, ini. yang saya heran dari tadi, kok saya jadi narsumnya ya? Kan biasanya kita tandem jadi host, gimana sih? Cak, ini gimana sih, Cak? Bukan. Saya tadi itu sudah menjadi narasumber juga. Oh, Cuma iya. sampai menanggapi narasumber. Dari tadi Saya pikir malah loh yang jadi narsumnya. Kok saya yang Iya, mendominasi, betul. menjajah gitu loh. Sudah syukur begini saja sekarang. Saya nih malam Jumat besok mau libur. Karena ada undangan tahlilan. Habis tahlilan, saya mau ajak ini karyawan-karyawan saya nonton film di bioskop. Ya. Kasih dong tiket saya patahnya. Aman. Mau berapa? 2 kan? Berapa? Loh, karyawan, Banyak bayang ya, cabang saya tuh 200. Oh, bawa semua. Kalau perlu gerobaknya juga saya kasih Nah tiket. itu maksudnya. Tolong carikan tempat juga di situ. Ada nggak pangkalan sate baru di sana? Mau Biar dagang, kita itu- mau nonton film juga masih mau dagang, Bos. Maksud saya itu biar karyawan-karyawan saya itu tahu apa isi dari film Sayap-Sayap Patah Olivia itu. Itu dia. Harus Itu nonton. Harus nonton. Buat isu yang banyak. Sedih filmnya. Oh, gitu. Tapi ada banyak pesan moral di situ. Ya. Gitu. Tentang peristiwa bom Samarinda tahun 2016. Oh gitu. Terinspirasi dari situ. Tonton aja. Ya sudahlah kalau begitu tolong tiketnya nanti hari Rabu suruh stafnya ngantar ke warung saya ya. Aman. Karena Kamis saya udah nggak jualan. Iya. Kamis malam Jumat nggak jualan. Saya tahlilan dulu. Setelah itu nanti saya ajak semuanya nonton Sayap-Sayap Patah 2 Olivia. Ya. Ya kan? Oke. Ya, mudah-mudahan nanti kru karyawan saya senang. Ya. Nggak akan susah bawa tisu nggak. Iya. Lapnya sate aja. Nggak usah tisu. Oke pemirsa. Terima kasih Matur Skalangkong sudah menonton Sate Demokrasi, sajian tentang demokrasi. Kali ini memang luar biasa. Mas Islah yang sudah melalang buana ke berbagai negara itu, dia datang membagikan pengalamannya kepada kita. Saya Cak Imam mengucapkan sekali lagi Matur Skalangkong. Bagi yang sudah nonton, jangan lupa komen and subscribe. Komen terbaik tentu ada hadiahnya. Tapi selama ini belum pernah ada yang terbaik. Berarti komennya masih standar-standar aja. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.